Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsri Rusmiati dari Prodi PGSD semester 1, NIM 21186206016. Di sini saya akan menjelaskan topik materi tentang perkembangan karakter moral di perkembangan peserta didik. Nah, di perkembangan moral ini ada dua teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada teori moral Lyconas-Thomas, yang kedua ada teori moral Kohlberg. Yang pertama saya akan menjelaskan teori moral Lyconas-Thomas. Kehidupan ketentraman moral beberapa waktu yang lampau terganggu oleh perilaku siswa yang melakukan kenakalan, seperti perkelahian antar pelajar yang semakin meningkat jumlahnya, semakin sulit untuk dibendung. Moral sangat berhubungan dengan perilaku susila. Moral sangat berkaitan erat dengan karakter. Ada yang mengemukakan kenakalan tersebut dikarenakan dekadensi moral. Kondisi tersebut menurut para pendidik tidak mudah diperbaiki. Bagaimana memperbaiki moral siswa-siswa yang bermasalah? Moral adalah ajaran mengenai baik atau buruk kewajiban. Moral knowing berkaitan dengan kesadaran moral, yaitu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh proses kehidupan. Selanjutnya, bagaimana pengetahuan yang memiliki nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan adanya pengetahuan dan nilai-nilai moral. Juga berhubungan dengan cara pandang atau adanya penalaran moral, pengambilan keputusan dan pengenalan diri. Moral feeling kaitannya dengan hati nurani, kaitannya dengan harga diri, adanya empati, adanya cinta untuk kebaikan, adanya pengenalan diri, dan adanya kerendahan hati. Untuk melakukannya tidak mudah, membutuhkan adanya contoh dalam kehidupan nyata. Hal ini berhubungan dengan emosi, sikap. Penelitian yang dilakukan oleh telepon di asrama Don Bosco, ada beberapa dimensi yang berhubungan dengan karakter, seperti berkerjasama, budaya, membaca, kejujuran, ramah dan sopan, beriman, disiplin, kreatif, bertanggung jawab, kebersihan, dan mutu prestasi. Aspek yang berhubungan dengan moral action berkaitan dengan perilaku, seperti adanya kemauan, adanya kebiasaan, dan adanya kompetisi moral. Temuan telepon dapat juga dikaitkan dengan perilaku moral. Teori Lycona merupakan suatu proses yang panjang dalam rangka pembentukan moral, bahwa moral bukan konsep yang abstrak, tetapi harusnya dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, disesuaikan dengan tugas-tugas perkembangan. Hanya saja, moral tidak bisa dilakukan hanya sesaat. Diperkenalkan, dilatih, dan dilakukan secara terus-menerus, sehingga terbentuk menjadi bagian dari kepribadian. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan teori moral Kohlberg. Menurut teori Kohlberg, secara umum manusia melalui 6 tahap perkembangan moral. Yang pertama, tingkatan 1. Terdiri dari tahap pertama pada usia 0-7 tahun, prakonvensional. Masih berorientasi kepada hukuman dan ketaatan. Ini adalah tahapan moral yang paling rendah, karena individu melakukan internalisasi nilai-nilai, adanya punishment pada tahap ini. Hukuman dan kepatuhan terhadap otoritas yang berkuasa dinilai positif oleh anak. Tingkatan kedua dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap ketiga adalah pasca konvensional. Tahap ini adalah norma interpersonal, dan tahap keempat adanya moralitas sistem sosial. Pada masa ini, remaja menyadari bahwa komunitas dapat bekerja efektif bila dilindungi hukum. Artinya, pada masa ini
remaja mulai menyadari adanya peraturan yang harus menjadi landasan dalam mereka lakukan tidak di luar jalur regulasi yang berlaku. Bagaimana mereka melakukan hubungan sosial dan apa kewajibannya dalam relasi sosial dengan lingkungan. Bagaimana dengan bayi yang lahir di tahun 2000-an dan dibandingkan dengan bayi yang lahir di tahun 2015. Memang beberapa hal yang sama. Dari observasi yang dilakukan 1 tahun terakhir, bayi saat ini lebih cepat memberikan respon dan menunjukkan reaksi emosinya. Contohnya, bayi usia 3 bulan tidak lagi suka digendong dengan posisi tidur, tetapi mereka lebih menyukai posisi duduk jika digendong. Tingkatan ketiga, penalaran post-konvensional yang terdiri dari tahap 5, yaitu hak komunitas, PS, hak individu. Dalam hidup ada hukum yang harus diperhatikan, tetapi di sisi lain, hak individu juga perlu diperhatikan. Karena tidak selalu individu yang mencuri seluruhnya dipersalahkan karena dirinya. Begitu juga jika ada emosi, harus ada pengendalian diri. Tahap keenam yaitu berhubungan dengan prinsip etis universal. Hal ini menekankan perlunya memperhatikan antara hukum dan kata hati. Setiap tahapan yang terjadi dalam diri manusia terjadi selama rentang usia sampai dengan 9 tahun. Oleh karenanya, dalam pemikiran moral, tindakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman dan nilai-nilai yang diterima di keluarga dapat dipastikan berdampak terhadap setiap pribadi. Bayi yang lahir tahun 50-an dapat dipastikan memiliki perbedaan dengan anak yang lahir di tahun 70-an. Bayi yang lahir sampai dengan tahun 80-an masih harus diikat dan dibedong, tidak diberi kesempatan untuk bergerak bebas. Berbeda dengan bayi yang lahir di tahun 85. Sudah tidak dibedong, tetapi diberikan kebebasan bergerak. 3 rangkuman. Perubahan gaya hidup, pergeseran nilai-nilai kehidupan yang semakin memudar, dapat membuat manusia secara umum tidak paham bagaimana untuk dapat menentukan hidup dengan nilai dan norma yang berlaku secara umum. Karena sebagian mulai tidak menyadari yang namanya tanggung jawab moral. Model yang menjadi contoh dalam kehidupan nyata semakin jarang yang sesuai dengan norma-norma yang diharapkan. Akibatnya, kegelisahan dari para remaja tidak dibendung. Untuk itu, keluarga tetap saja menjadi tempat utama yang dalam menanamkan nilai-nilai norma kehidupan yang berlangsung. Moral setiap individu sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi dengan keluarga, lingkungan, serta peluang belajar dari kehidupan bagaimana mengembangkan nilai-nilai dan norma kehidupan. Penolakan dan perlakuan yang tidak adil dialami anak dapat menimbulkan pergeseran akan norma kehidupan. Sampai saat ini, kedua teori moral tersebut masih relevan dengan kehidupan saat ini. Sekian dari saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.